Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk riya yang terselubung ya, di antara bentuk kreatif untuk bisa riya tapi tidak kelihatan adalah seorang menunjukkan dirinya low profile ya. Seakan-akan dia tawadhu ya. Dia tunjukkan tawadhunya, mungkin dia cerita begini-begini atau dia menampakkan bagaimana tawadhunya, tapi ternyata di balik tawadhu tersebut dia ingin pencitraan ya. Dan ini ya terselubung tapi nggak terlalu terselubung ya, apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan, orang bisa kadang-kadang mengerti bahkan kita suudzon. Tapi saya ingatkan jangan suudzon sama orang, kita bicara tentang diri kita. Ini namanya merendahkan diri untuk meninggikan mutu ya. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu, hati-hati. Jangan sampai kita berlagak tawadhu, ternyata tujuan kita adalah agar orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang tawadhu. Kalau kita tawadhu itu sungguh baik, tetapi Nabi mengatakan man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipuji ya. Di antara bentuk riya terselubung ya, misalnya ini berkaitan dengan dai atau berkaitan dengan panitia misalnya ya, kemudian ingin menyampaikan kebahagiaan karena alhamdulillah dakwah rame, pengajian tadi rame ya, yang hadir banyak ya. Dan itu suatu kegembiraan, kita kegembiraan tatkala sunnah tersebar, tatkala dakwah tersebar ya. Tapi ternyata di balik itu dia ingin muji dirinya sendiri. Seakan-akan karena sayalah ustadznya maka rame, atau karena sayalah panitianya maka rame. Hati-hati ya, ini sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan nuduh orang, kita bicara tentang diri kita. Hati-hati kita cerita saya berdakwah di sana, pergi ke Papua misalnya, atau pergi ke Eropa lah yang hadir lame dan macam-macam. Dalam bentuk disampaikan kepada orang kita bahagia dengan tersebarnya Islam, tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Seakan-akan karena sayalah maka orang datang, karena sayalah maka ramai di kampung-kampung ya. Ini hati-hati, ini adalah riya yang terselubung. Di antara riya terselubung yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, kalau tidak salah disebut oleh Munawi ya dalam Faidul Qadir ya, tentang seorang yang menceritakan ketika ada orang menyelisihi dia maka akan celaka ya. Dia mengatakan si fulan menyelisih saya, lihat dia celaka, kasih musibah Allah, dia dapat musibah. Kenapa? Dia menyelisih saya, dia menjelek-jelekan saya, akhirnya Allah kasih musibah ya. Kita katakan bahwasanya tidak perlulah kita begitu. Kita nggak tahu dia kena musibah karena mencela kita atau tidak, kita nggak tahu. Sampai ketika itu sang ulama, kalau tidak salah Munawi rahimahullah berkata, dia tidak tahu bahwasanya betapa banyak orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW ternyata dapat hidayah. Banyak. Khalid bin Walid dulu ingin bunuh Nabi SAW ternyata dapat hidayah. Yang maki-maki Nabi juga dapat hidayah. Banyak ya. Dan kita tidak tahu apa kita bisa memastikan karena dia menyelisih kita kemudian kita wali kemudian dia salah ya. Bukankah Allah berfirman, "Gulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatim sayaghlibun." Ya. Allah bercerita tentang dalam surat Ar-Rum ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Pertama Romawi kalah, kemudian Romawi menang. Kaum mukminin ketika itu gembira, Romawi menang mengalahkan Persia. Terus apakah berarti Romawi adalah wali-wali Allah? Ya tidak ya, terkadang kita mungkin taruhlah kita dizalimi kemudian dia dicelakakan oleh Allah ya, padahal belum tentu juga. Bukan berarti kita wali Allah. Mungkin saja kezaliman dia lebih besar daripada kezaliman kita sehingga dia dikalahkan. Sebagaimana Persia dikalahkan oleh Romawi, padahal satunya penyembah api, satunya penyembah Nabi ya. Sama-sama musyrik. Tapi intinya jangan kita kemudian cerita seperti itu. Ada orang celaka gara-gara menyelisih kita. Harusnya kita sedih. Kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia meninggal, kita berkata semoga Allah mengampuni dia. Dia tidak ngerti. Ya semoga Allah ini sama orang muslim ya, bukan malah kita bangga orang itu celaka. Di antara riya terselubung, ini saya tutup kajian kita tentang riya terselubung. Ini sebenarnya tidak terselubung, tapi ya, mungkin bisa dianggap terselubung. Seperti sebagian orang kemana-mana pamer, istri saya 4 pamer ya. Saya pernah ketemu seorang, Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. Dia mungkin dari mana Saya bilang dari oh saya alhamdulillah istri saya 4 ya. Saya mau tanya siapa, saya mau katakan sama dia siapa yang nanya ya. Untuk apa kita cerita sana sini istri kita 4 ya. Mungkin ada yang niatnya, Ustaz saya kan niatnya untuk syiar agar orang mau poligami ya. Tapi coba ceklah dirimu baik-baik. Kau mengatakan demikian untuk syiar, memotivasi, atau ternyata dalam dirimu ingin pamer. Karena kita tahu poligami adalah ibadah ya. Bisa jadi bahan untuk riya dan ujub dan yang lainnya. Maka seorang waspada, dan tentu kita tahu kreativitas iblis, syaitan untuk menjerumuskan orang dalam berbagai macam riya terselubung sangat banyak. Ini hanya sekedar contoh agar kita waspada. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menuduh orang. Kita tidak boleh masuk urusan niat orang lain ya. Nabi saja tidak berbicara tentang niat orang-orang munafik. Seperti dikatakan ya, bahwasanya
Uhkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Perkataan, hukumlah seorang dengan zahirnya dan serahkan niatnya kepada rahasia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian kali ini kita akan bahas tentang penyakit hati yang lain yang tidak kalah berbahaya dari penyakit riya, yaitu penyakit al-ujub. Ujub ya. Ujub dan riya sama-sama lawan daripada keikhlasan. Kalau orang riya atau orang ujub berarti dia tidak ikhlas. Kemudian ujub dan riya sama-sama menggugurkan pahala, dan ujub dan riya sama-sama merupakan syirik kecil, dan ujub dan riya sama-sama menyebabkan masuk neraka jahanam ya. Oleh karenanya sebagaimana kita berusaha lari daripada riya ya, kita juga harus lari daripada ujub ya. Karena sebagian orang bisa selamat daripada riya, tapi dia terjatuh pada ujub, dia bangga merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya, dan yang lain halnya. Sebagian orang selamat daripada ujub tapi dia terjerumus dalam riya. Sejogjanya kita berusaha terhindar daripada kedua-duanya. Tapi kita akan jelaskan mana ujub. Secara bahasa, apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub kalau kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, dia hampir-hampir maknanya mirip dengan al-kibar, dengan kesombongan. Ini secara bahasa, yaitu yang menunjukkan tarofu, menunjukkan suatu ketinggian ya, itu merasa tinggi dalam dirinya ya. Adapun secara istilah maka dikatakan oleh Al-Jurjani, al-ujbu huwa ibaratun an tasawwur istiqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Yaitu ujub adalah seorang dia merasa berhak untuk mendapatkan suatu kedudukan padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Itu namanya ujub. Dia merasa dia harusnya tinggi padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Sebenarnya dia tidak tinggi. Al-Ghazali berkata, al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah wa rukun ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Al-ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada al-mun'im, itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia atau kenikmatan tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna ujub. Ujub yaitu intinya adalah engkau merasa bahwasanya keberhasilanmu adalah sebab dirimu, yaitu bukan hanya semata-mata Allah yang buat kau berhasil, tapi karena kelebihan yang kau miliki juga membantumu untuk membuatmu berhasil. Dari sinilah kemudian Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ar-riya min babil isyraqi bil khalq wal ujbu min babil isyraqi bin nafs. Riya yaitu kita mensekutukan Allah dengan selain Allah, yaitu kita mengharap dipuji oleh Allah, mengharap pahala dari Allah. Riya sekaligus kita mengharap pujian dari manusia. Ya, di situ kita meletakkan sumber pengharapan kita kepada dua, kepada Allah dan kepada makhluk. Makanya kita menampakkan amalan soleh kita agar dipuji oleh orang. Di sinilah kita melakukan syirik, mensekutukan Allah dengan manusia, entah dengan pejabat, entah dengan siapa yang kita harapkan pujiannya, kita berharap pengakuannya. Jadi riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain yang kita harapkan pujiannya. Adapun ujub adalah kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Ya, seakan-akan keberhasilan yang kita peroleh ini, misalnya seseorang kaya raya, dia kaya raya kemudian mengatakan, saya kaya karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas. Nah, ketika itu dia seakan-akan meletakkan posisi dia kerjasama dengan Allah yang membuat dia berhasil. Disinilah nilai ujub. Disinilah kita katakan ujub adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandingkan dirinya sendiri dengan kelebihan yang dia miliki, dengan kecerdasan, dengan pengalaman, sehingga membuat dia berhasil. Padahal kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kita berusaha adalah sebab, tapi itu bukan menentukan akibat. Yang menentukan akibat keberhasilan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti saya katakan ya, bahwasanya betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, namun hidupnya tidak senikmat kita. Betapa banyak orang yang punya pengalaman luar biasa, bahkan bekerja di berbagai macam perusahaan, tapi dia tidak merasakan kenikmatan seperti kita. Yang mungkin kita tidak lebih cerdas daripada dia, dan kita tidak lebih banyak pengalaman dari dia. Nah, dari sini kita sadar bahwasanya benar, kecerdasan, pengalaman merupakan sebab keberhasilan, tapi dia tidak mesti berbanding lurus ya. Yang menentukan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub juga berkaitan dengan masalah agama ya, jangan sampai kita tatkala kita berhasil dalam berdakwah kemudian kita menyandarkan karena kita yang pintar, karena kita yang pandai mengkoordinir, enggak. Yang membuat
dakwah berhasil, yang buka hati manusia untuk bisa menerima dakwah, Allah semata, ya. Jadi ujub itu bisa dalam masalah dunia, bisa dalam masalah perkara agama, ya. Oleh karena terkadang kita dengar perkataan sebagian orang, sayalah yang dulu yang pertama kali membabat alang atau membuka jalan untuk dakwah. Kalau bukan karena saya tentunya, ini perkataan-perkataan yang menunjukkan ujub, ya, seakan-akan dia menggantungkan keberhasilan karena dianya. Di sini dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dan ini adalah ujub secara istilah, ya. Ujub secara istilah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya orang yang riya, dia tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, ya, tidak butuh pujian dari yang lain. Adapun orang yang ujub, dia tidak mewujudkan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yaitu kita menyadari bahwasanya segala keberhasilan kita dalam urusan dunia maupun urusan agama semuanya murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita punya andil dalam keberhasilan tersebut, maka sungguhnya kita tidak mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Ternyata kita merasa kita juga ikut andil dalam keberhasilan diri kita. Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.